You've caused quite a stir, Mrs. Ladomas. We'll try to kill you. What? I'm not playing. Okay. Abis hampir dibun-bun sama mertua tajirnya, Grace duduk di depan mansion Ladomas yang lagi kebakar. Gak lama polisi sama para medis datang dan mulai nanya-nanya, tapi Grace panik terus pingsan. Langsung deh dibawa para medis. Di dalam ambulans, Grace tiba-tiba gak respon. Para medis langsung bertindak. Grace flashback ke kejadian malam sebelumnya. Semalam habis mereka nikah, keluarga Ladomas maksa dia main petak umpet, tapi versi diburu-buru. Tujuannya buat dijadiin korban ritual kuno. Tapi karena Grace berhasil bertahan sampai subuh, dia menang dan seluruh keluarganya meledak. Habis perjuangan panjang para medis, Grace akhirnya sadar. Ternyata tangannya diborgol ke ranjang rumah sakit. Detektif Basuki bilang dia ditahan atas dugaan pembunuhan dan pembakaran. Tak lama kemudian, adiknya Grace namanya Fitri datang buat nengok. Mereka udah 7 tahun gak ngobrol, tapi Fitri masih jadi kontak darurat buat Grace. Basuki ngasih waktu sebentar buat dua bersaudara ini. Abis itu Grace harus dibawa ke kantor polisi. Begitu detektif Basuki pergi, dua saudara ini langsung ribut soal hubungan mereka. Grace nyesek banget waktu tahu Fitri ternyata tinggal deket dia di New York, tapi nggak pernah hubungin. Fitri bilang, emang Grace yang dulu jelas-jelas udah nggak mau berhubungan jadi saudara lagi. Fitri juga mau tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi Grace rasa Fitri nggak bakal percaya. Pas Fitri mau pulang, Grace akhirnya ceritain semua yang terjadi, termasuk fakta bahwa suaminya sendiri yang nusuk dia, dan dia ngelihat hantu di akhir. Sementara itu, miliarder tua bangka yaitu Pak Cakra lagi nonton laporan perang di TV. Dia telepon buat setujuin gencatan senjata, dan dalam hitungan detik, reporternya langsung umumin perang udah selesai. Saat itu pengacaranya datang, ngabarin bahwa seluruh keluarga Ladomas udah metong dan si pengantin yang selamat. Pak Cakra langsung suruh anak buahnya buat nyariin anak-anaknya, sambil dia kirim pesan keluarga-keluarga lain, anggota kultus setan yang sama, ngabarin bahwa kursi kekuasaan lagi kosong. Di China, Ibu Lim langsung telepon para pengacaranya. Di Spanyol, Ivan peluk asistennya kegirangan. Di New Jersey, Bagas rayain dengan konsumsi gula ilegal. Di Inggris, Viraj nyariin adiknya Madu di klub. Dan mereka ikut rayain juga. Beberapa saat kemudian, si kembar Utari sama Tirta nemuin ayah mereka, Pak Cakra. Mereka ngerasa kursi kekuasaan harusnya langsung ke mereka. Tapi Pak Cakra ingetin itu melanggar aturan. Waktu Tirta mulai ngemis-ngemis, Richard nampar dia dan suruh jadi laki-laki. Dia nunjukin cincin utama dan bilang cincin itu nggak boleh keluar dari keluarga mereka. Jadi dia minta mereka rebut balik kursinya. Abis Utari janji bakal berhasil. Pak Cakra nyodorin bantal dan bilang lakuin sekarang. Si kembar pegang bantal bareng-bareng, terus ditempelin ke muka Pak Cakra buat ngebun-bun dia. Di rumah sakit, Basuki lagi ngebawa Grace yang diborgol ke kantor polisi. Tiba-tiba, Bagas muncul di koridor dan lempar pisau tepat ke arah Basuki. Langsung metong di tempat. Terus Bagas cabut pisau kedua dan ngejar Grace, yang langsung kabur bareng Fitri. Mereka kepepet di jalan buntu. Balik lagi dan sembunyi di balik meja resepsionis. Bagas terus nyari-nyari, tapi pas dia ngecek balik meja, dua saudara itu udah kabur. Mereka lagi ngumpet di sebuah ruangan. Nunggu Bagas jalan ke ujung koridor, baru keluar. Mereka ngendep-ngendep dan lihat Bagas lagi, tapi dia langsung pergi lagi buat terus nyari. Dua saudara ini balik ke koridor buat ngedeketin detektif Basuki. Grace coba ambil pistol Basuki, lalu mereka kabur keluar, tapi Bagas langsung blokir jalan. Pas Grace coba nembak, Bagas dorong tangannya, rebut pistolnya, terus hajar Grace sampai jatuh. Bagas udah siap-siap, coba nubles Grace. Tapi tiba-tiba badannya meledak. Fitri panik setengah mati. Grace balik ke Basuki buat ambil kunci borgol. Abis tangan Grace bebas, dia buka tas barang buktinya dan ngambil balik gaun pengantin miliknya. Langsung dipakai, dua saudara ini menuju lift buat kabur. Tapi si pengacara muncul dan lempar granat gas buat bikin mereka pingsan. Dia jelasin, Bagas metong karena dia nyoba bun-bun Grace sebelum permainan dimulai, itu melanggar aturan. Sementara itu, si kembar tiba di resor keluarga dan Utari batalin sebuah pernikahan dengan alasan kebocoran gas. Si mempelai wanita panik, Tirta malah marahin dan usir semua orang. Jauh lebih kasar dari kakaknya. Ada pengumuman lewat speaker yang minta semua tamu resor untuk pergi. Di situ si kembar ketemu sepupunya Kipli yang semangat banget nunggu pertemuan besar ini. Nggak lama, si kembar sambut anggota dewan lainnya yang belum pernah ketemu sejak tahun 1963. Ivan datang bareng anaknya Vera dan Ibu Lim bawa anaknya yang doyan numpang, Acong. Terakhir, Viraj dan Madu datang bareng istrinya yaitu Martina, tepat sebelum helikopter bawa dua saudara itu sama pengacaranya. Beberapa menit kemudian,
Grace dan Fitri dikekang dan diikat di kursi ruang dewan. Si pengacara bawa buku gede dan jelasin dia satu-satunya pengacara organisasi ini, yang dipimpin dewan dari 6 kepala keluarga. Karena mertua Grace meledak gara-gara dia menang dan seluruh keluarga Bagas meledak sebagai hukuman curang. Tersisa 4 keluarga. Dewan punya kursi kekuasaan yang dilambangkan cincin utama, dan kursi itu lagi kosong karena ada pengantin yang berhasil menang. Grace memicu klausul langka yang ngizinin dia ikut bersaing rebut kursi tertinggi. Abis kekangan Grace dilepas buat tanya jawab. Pengacara penasaran kenapa Grace bilang ke mertua nggak punya keluarga, padahal Fitri ada. Tapi alih-alih jawab, Grace bilang dia nggak mau kursinya. Tapi pengacara bilang dia dipaksa ikut karena dewan ini yang kendaliin dunia. Dia harus main petak umpet lagi lawan kepala 4 keluarga. Kalau ada yang berhasil bun-bun dia, mereka menang. Grace bisa menang kalau bertahan sampai subuh lagi. Waktu Grace coba nolak lagi, mereka ancam mau bun-bun Fitri. Jadi Grace setuju main, kekangan Fitri juga dilepas. Dan dia langsung protes udah diseret masuk urusan ini. Padahal udah 7 tahun gak ketemu kakaknya. Tiba-tiba Fanny, anak perempuan Ivan, nyerbu masuk ruangan. Dia ngaku dulu pernah tunangan sama suami Grace dan minta cincin tunangannya. Grace jelasin, dia udah lempar cincinnya ke suaminya sebelum meledak. Fanny naik pitam sampai Ivan harus narik dia keluar. Lalu Tirta ambil 2 jarum suntik dan bikin 2 saudara itu pingsan. Terus pengacara ingetin semua orang soal aturannya. Hanya kepala keluarga yang boleh berburu dan harus tanda tangan di buku dengan darah mereka. Pengecualian untuk Utari dan Tirta. Karena kembar nggak ada senioritas, keduanya boleh ikut main. Kepala keluarga cuma boleh pakai senjata yang ada di zaman leluhur mereka saat gabung ke kultus ini. Dan mereka nggak boleh saling bun-bun. Kalau ada kepala keluarga yang metong, kerabat berikutnya boleh gantiin. Kerabat lainnya cuma boleh nonton dari dalam rumah. Habis 2 saudara itu diturunin di lapangan golf. Permainan pun dimulai. Sebagian besar kepala keluarga buru-buru naik golf cart, tapi Tirta udah cabutin kunci semua kart, kecuali miliknya. Ivan pun langsung tuduh mereka curang. Lalu Utari hajar dia dan si kembar langsung tancap gas. Di hole ke-9, 2 saudara itu sadar tangan mereka diborgol satu sama lain. Grace nyadar kultus itu sengaja pakai Fitri buat ngehambat geraknya. Mereka debat mau ngapain, tapi diinterupsi sama drone kiriman Ibu Lim. Grace ambil tiang bendera dan kibar-kibarin buat ngusir drone. Tapi Ibu Lim bilang dia mau ngomong. Pas dia mau jelasin celah aturannya, drone itu ditembak jatuh sama Utari. 2 saudara langsung lari. Si kembar ngejar sambil Utari terus nembak-nembak. Grace sama Fitri lari sekenceng-kencengnya, tapi nemu tembok gede yang ngalangin jalan. Mereka balik ke arah berlawanan dan Fitri mulai nyindir Grace yang gak tahu suaminya anggota kultus. Katanya perhatian Grace cuma ke duitnya doang. Grace balik nyindir Fitri yang pacarnya orang finance juga. Tapi Fitri bilang pacarnya dulu aktor bokek. Saat itu mereka dengar suara Utari lagi coba nyari. Mereka pun langsung sembunyi di balik batang pohon. Tiba-tiba Tirta muncul dari belakang 2 saudara itu, yang untungnya ngindar tepat waktu. Senjatanya nyangkut di batang pohon. Jadi dia jatuhkan mereka dengan narik-narik lengan mereka. Terus dia coba cekik Grace, tapi Fitri dorong dia menjauh. Lalu 2 saudara lari sambil bentangin tangan buat hajar Tirta pakai borgol. Utari mau nembak lagi, tapi mereka udah keburu kabur. Utari kesel dan gampar Tirta atas kesalahannya. Katanya mereka harus menang biar kematian ayah mereka nggak sia-sia. Waktu 2 saudara keluar dari hutan, Ivan lihat mereka dan langsung siap-siap dengan senjata snipernya. Tapi pelurunya jatuh dan Ivan kesusahan masanginnya balik. Dia malah nggak sengaja nembak. Grace dan Fitri pun langsung panik. Mereka pun bergegas lari lagi, sementara Ivan terus nembak-nembak. Sampai mereka terpaksa ngumpet di area taman resort. Di dalam rumah, para kerabat nonton semua ini lewat kamera keamanan. Kipli coba kirim pesan ke si kembar buat kasih tahu posisi 2 saudara itu. Tapi pengacara ngehentiin dia di ruang tunggu. Fitri lihat tabung propana dan buka-buka buat bikin asap memenuhi area. Biar Ivan gak bisa lihat mereka lagi. 2 saudara coba kabur, tapi kepepet sama si Viraj yang nyerang mereka pakai pedang. Mereka lari keluar area taman. Lalu Ivan gak sengaja nembak tabung propananya, membuat ledakan yang gede banget dan mengenai si Viraj, dan Grace kena beberapa serpihan besi di lengannya. 2 saudara terus lari. Sementara Ivan yang panik, takut kalah gara-gara jadi ngebun-bun Viraj. Dia lega waktu lihat Viraj bangun, tapi sekarang dia udah kehilangan jejak 2 saudara itu. Habis lari sebentar, 2 saudara masuk gedung lewat pintu belakang. Mereka duduk istirahat, dan Fitri mulai cabut satu-satu serpihan besi dari lengan Grace. Dia alihkan perhatian kakaknya dari rasa sakit dengan ngajakin ngobrol. Grace cerita dia dulu terpaksa putus kuliah dan kerja jadi pelayan sampai ketemu suaminya. Sementara Fitri bersihin luka
dengan alkohol. Grace ngaku sebenarnya mau ngundang Fitri ke nikahan, tapi nggak bisa nemuin dia. Fitri bilang dia nggak bakal datang juga. Saat itu mereka dengar suara pintu. Langsung ngumpet, lihat Firaj lagi nyari-nyari mereka. Jadi mereka ngendep-ngendep keluar lewat pintu lain. Tapi Firaj tetap dengar dan ngejar mereka. Dua saudara lari di sepanjang koridor sampai nemu ruang maintenance. Begitu lihat gergaji mesin, langsung dinyalain buat motong borgol mereka. Suara berisiknya ketahuan sama Firaj, yang langsung ngikutin suara ke ruangan sebelahnya. Tapi dua saudara itu udah kabur duluan. Pas dia keluar, dua saudara dorong kart ke arahnya buat jepit dia ke tembok. Firaj berhasil balik melawan dan dua saudara bela diri pakai benda-benda yang ada di sekitar mereka. Fitri hajar, dia pakai papan setrika sampai pingsan dan dua saudara kabur. Tapi pas Firaj coba ngejar lagi, mereka hajar dia pakai tas gantung sampai pedangnya jatuh. Terus dia hajar Fitri sampai jatuh dan Grace coba lempar tas lagi ke arahnya. Tapi dia balikin dan bikin Grace jatuh juga. Pas Grace merangkak kabur, Firaj mau ngejar, tapi kena hajar Fitri, bikin dia jatuh ke rak mesin cuci industrial. Grace langsung nyalain mesinnya dan dua saudara kerja sama dorong Firaj masuk ke raknya sampai dia nyemplung ke dalam mesin. Langsung ditutup rapat dan Grace pencet-pencet tombol buat aktifin mesin cuci. Air mendidih nutupin Firaj. Pelan-pelan buat dia kesiksa. Pas mesin cuci selesai, mesinnya kebuka dan Firaj coba merangkak keluar. Tapi langsung metong. Grace geledah jaketnya dan nemu HP-nya. Di ruang dewan, si Madu langsung ngedrop. Pengacara pun ingetin dia karena Firaj udah metong. Dia harus ikut main. Kalau enggak, keluarganya bakal kehilangan berkah kultus. Madu terlalu takut buat bertarung. Jadi dia mau jadiin istrinya kepala keluarga baru. Martina panik dan ancam mau bunuh dia, tapi Madu nggak peduli dan tanda tangan dokumen buat serahin posisinya ke istrinya. Sekarang Martina nggak punya pilihan selain tanda tangan dan ikut main. Sementara itu, dua saudara coba nelpon ke nomor darurat dan nggak tahu kalau yang angkat ternyata Utari. Keluarganya punya perusahaan telepon, jadi dia udah setting HP-nya buat nangkep semua panggilan keluar. Antisipasi kalau Grace berhasil dapat HP. Utari bilang polisi bakal segera datang dan minta mereka tunggu di pintu gerbang utama. Dua saudara coba buru-buru lewat berbagai ruangan, tapi kepepet di kasino sama Ibu Lim yang ngarahin pedang ke mereka. Tapi ternyata dia bilang gak mau bertarung dan taruh pedangnya. Ibu Lim jelasin, pengacaranya udah nemu celah aturan. Kalau Grace nikah sama anaknya, keluarganya dapat kursi dan Grace selamat. Fitri mau Grace terima tawarannya. Tapi Grace curiga dan nanya apa konsekuensi nikah masuk keluarga itu. Ibu Lim ungkapin pernikahan bakal jadiin Grace bagian dari kultus. Jadi dia harus ikut semua ritualnya. Yang artinya harus bun-bun orang-orang tak bersalah. Grace langsung tolak mentah-mentah. Saat itu Ivan datang dan langsung nembak-nembak. Sementara dua saudara menghindar. Ibu Lim ambil balik pedangnya dan berdiri di antara Ivan dan dua saudara itu. Karena dia tahu Ivan gak boleh bun-bun dia. Sambil Ibu Lim minta Grace ambil tawaran atau terpaksa dia yang bun-bun Grace. Ivan kehabisan peluru dan mulai mendekat. Fitri lempar chip ke Ibu Lim buat ngalingin perhatiannya. Jadi Grace bisa hajar dan putar balik badan Ibu Lim sampai pedangnya nyasar tepat ke arah Ivan. Ibu Lim yang shock langsung cabut pedangnya. Tapi udah terlambat, Ivan pun metong. Dan dalam hitungan detik, Ibu Lim meledak dan muncrat kemana-mana kena dua saudara itu. Di ruang dewan, Acong ikutan meledak juga. Abis Fitri ngambil pedang Ibu Lim, dua saudara terus jalan. Lalu Fitri nanya kenapa Grace nolak tawaran tadi. Grace jelasin, dia nggak mau habiskan sisa hidup dengan bun-bun orang-orang. Dia juga bilang nggak suka ambil risiko. Karena satu-satunya kali dia ambil risiko, dia pindah ke New York dan kehilangan adiknya. Fitri bilang Grace nggak kehilangan dia, tapi ninggalin dia. Ini bikin Grace meledak. Dan seluruh ceritanya pun terbongkar. Dua saudara ini dulu hidup di keluarga asuh. Dan waktu Grace umur 18, dia dapat beasiswa sekali seumur hidup. Fitri waktu itu baru 15 tahun dan mau Grace jadi wali hukumnya. Grace ngerasa nggak sanggup ngurusin anak di usia semuda itu. Rencananya mau jemput Fitri setelah lulus kuliah. Tapi Fitri nggak pernah maafin dia karena pergi. Mereka mulai ribut. Grace bilang orang tua asuh mereka sebenarnya baik-baik. Jadi Fitri lebih aman di sana. Tapi Fitri tetap ngerasa ditinggal. Grace minta maaf dengan nada sinis dan bilang seneng Fitri punya kehidupan yang sempurna. Tapi Fitri malah nangis dan ngaku kalau pacarnya itu karangan. Dia nggak tinggal di New York dan kerjanya cuma jadi pramusaji. Dua saudara ini terus saling ledek soal hidup mereka yang sama-sama berantakan. Habis itu mereka coba nelpon lagi. Dan kali ini yang angkat si Tirta. Dia suruh mereka ke gerbang karena polisi mau segera datang. Si kembar buru-buru ke gerbang nunggu dua saudara itu. Tapi malah dua saudara yang nyergap dari belakang. Fitri hajar Tirta pakai pedang dan Grace rampas pistol Utari. Dua saudara kenali suara si kembar dari telepon tadi. Dan sekarang mau paksa mereka buka gerbang. Tirta nolak kasih tahu caranya.
dan malah ngehina mereka. Jadi Fitri hajar dia lagi, dan Grace ancam Utari kalau nggak kooperatif mereka bakal bunbun Tirta. Tapi Utari cuek aja soal nasib adiknya. Tirta yang panik coba adu domba dua saudara itu. Tapi perhatian mereka teralih sama suara mobil yang datang. Tirta langsung rampas senjata Fitri dan nangkep dia. Sementara Utari rebutan pistol sama Grace. Ternyata mobilnya dikemudiin oleh Martina yang cuek sama semua orang dan langsung tancap gas nembus gerbang buat kabur. Fitri tanduk Tirta buat bebasin diri dan langsung lari. Tapi dia berhenti karena khawatir sama kakaknya. Grace terus teriakin Fitri buat lari sementara Utari hajar-hajar dia sampai nusuk bahunya pakai paku gede. Sebelum bisa bunbun Grace, Fitri dorong Utari dan bikin dia pingsan. Dua saudara naik golf cart si kembar dan langsung kabur. Di ruang Dewan Madu bilang dia mau ikut main, tapi pengacara ingetin Martina masih hidup. Dan dialah kepala keluarga sekarang. Jadi semua aset Madu masih dikontrol Martina. Lalu Fanny tanda tangan di buku buat gantiin posisi ayahnya yang udah metong. Nggak lama dua saudara masuk ke dalam rumah. Dan Grace dengan susah payah cabut paku dari lukanya. Dia nemu semprotan merica plus obat-obatan di sebuah tas tamu. Grace marahin Fitri karena nggak kabur waktu ada kesempatan. Dan Fitri singgung soal ditinggal lagi. Mereka ribut lagi dan Grace bilang dulu dia emang bener-bener ninggal. Fitri sakit hati denger itu. Dan Grace minum obat sama wine sebelum akhirnya breakdown sendirian. Pas Grace mau nyusul adiknya, dia dihadang oleh Fanny yang nembakin peluncur roket. Tapi begonya, dia salah pegang dan roketnya meledak di ruangan sebelah. Terus dia coba serang langsung, tapi Grace semprot-semprotan merica ke mukanya. Fanny balikin dan semprot Grace juga. Dua-duanya jadi buta sementara. Dan pukulan mereka cuma kena angin. Grace berhasil pegang boneka kue, tapi malah ngenain foto. Lalu mereka saling tabrak dan benturan sama benda-benda random berkali-kali. Grace akhirnya nemu air dan cuci matanya. Lalu Fanny coba hajar Grace beberapa kali. Sebelum mau ambil stand mikrofon, Grace hajar duluan sebelum dia sempat nyerang. Terus Grace ambil keyboard dan hantam ke muka Fanny. Di koridor, Fitri memutuskan untuk balik. Langsung dihajar Tirta. Dia injak tangan Fitri dan nanya soal Grace. Fitri ngaku Grace udah kabur. Tirta nggak percaya dan tanduk Fitri. Nggak berasa sama sekali waktu Fitri balas pukul. Dia lempar-lempar Fitri sambil bilang, Fitri cuma ngehambat kakaknya. Fitri berhasil hajar selangkangan Tirta dan kabur. Tirta ngejar dan lempar Fitri lagi. Hajar dan tendang dia berkali-kali. Pas Tirta mau bunbun Fitri, Utari coba ngehentiin. Karena Fitri bukan bagian dari permainan. Dan Tirta malah hajar Utari juga. Utari berhasil ngebujuk dia berhenti. Dengan bilang mereka bisa pakai Fitri buat jebak Grace. Di gerbang Grace nyariin adiknya. Tirta ngomong ke Grace lewat speaker dan bilang Fitri ada di mereka. Kalau Grace nggak balik dalam 10 menit, Fitri bakal dibunbun. Fitri sempat teriak suruh Grace tinggalin dia sebelum Tirta matiin line. Grace lihat di pos satpam ada pistol. Dia bobol dan ambil. Pas Grace balik ke dalam rumah, Fanny udah nunggu. Tapi Grace langsung beresin dia dengan 2 tembakan. Dengar suara tembakan, Farrell buru-buru tanda tangan di buku terus kabur. Grace geledah rumah dan nemuin Madu, yang sumpah udah gak main lagi dan langsung kabur juga. Terus Grace tembak pintu ruang dewan dan masuk paksa. Langsung ngancam si Kipli, lalu Kipli bilang sumpah mati gak tahu. Tiba-tiba Farrell balik dengan 2 pistol dan langsung nembak-nembak. Grace langsung kabur dan ngumpet di dapur. Baru sadar pelurunya udah habis. Dia mutusin ngumpet di dalam kulkas. Sampai Tirta tiba-tiba benturin muka Fitri ke kaca dan ancam mau bunbun dia. Grace yang udah putus asa minta Tirta nikahin dia buat ngakhirin permainan. Dan pengacara konfirmasi celah itu emang berlaku. Jadi Tirta setuju. Grace keluar dan peluk Fitri sambil saling minta maaf. Habis itu para pelayan bersihin 2 saudara dan kasih baju bersih. Utari ngobrol sama Grace bilang dia sebenarnya nggak mau nyakitin Grace, tapi harus ikutin aturan. Dia juga ngaku takut karena adiknya udah nggak waras dan mau kerja sama-sama Grace buat kendaliin dia. Saat itu mereka sadar Tirta udah denger semua obrolan itu. Dia langsung nyerang Utari sambil bilang nggak ada aturan yang larang bunbun keluarga sendiri. Gak lama Grace dibawa ke ruang bawah tanah, di mana beberapa anggota kultus yang creepy udah nunggu. Pengacara buka pintu di lantai sambil mulai upacaranya. Dan kambing dibawa masuk buat dikorbankan. Dan pengacara masukin campuran itu ke pena buat mereka tanda tangan di buku. Habis saling ucap beberapa kata, mereka resmi menikah. Dan Tirta cium Grace. Pengacara umumin kursi tertinggi jatuh ke Tirta, yang langsung ambil cincin utama. Semua orang mulai rayain. Grace ambil pena dan langsung gas nyerang Tirta.
dia ambil cincin utamanya. Sambil bilang itu nggak melanggar aturan untuk bun-bun keluarga sendiri, Fitri tendang Tirta ke dalam lubang dan dia tertancap di tanduk di bawah. Grace pakai cincin utama dan minta semua orang berlutut. Dia pakai kekuatan barunya buat keluarin dirinya dari organisasi ini. Jadi pengacara jelasin, pemimpin berikutnya adalah siapapun yang pakai cincin itu. Saat subuh akan segera tiba, Grace lempar cincin ke dalam lubang itu dan Farrell tanpa pikir panjang langsung nyemplung. Sisa anggota kultus, bahkan pelayan ikutan nyemplung juga. Tinggal 2 saudara dan pengacara yang tersisa. Sementara di dalam lubang, semua orang saling bun-bun berebut cincin. Grace lempar pisau ke dalam lubang buat nambahin kekacauan. Pas subuh akhirnya tiba. Semua orang di dalam lubang meledak. Tiba-tiba terdengar ada suara orang. Ternyata si Madu yang udah ngumpet di tangga dari tadi. Dia mendekat ke 2 saudara. Tapi langsung ikutan meledak juga abis lihat hantu di atas altar. 2 saudara pergi bareng si kambing, siap memulai hidup baru bersama. Jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya, biar kamu bisa nonton terus alur cerita film seru lainnya. Makasih udah nonton.